Halo, Mas Alan. Katanya mau foto bareng-bareng underwater. Ada si bagus nih, belum banyak orang yang tahu. Halo? 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 Nah, tadi sinyalnya susah, saya lagi di kolong, di underwater. Baik. Wah, nih, Camp Talkers, kita sudah akan membahas soal underwater fotografi sama Pak Hartono. Tapi apa itu underwater fotografi? Kita lihat dulu video yang satu ini. Underwater fotografi, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai kegiatan fotografi bawah air, merupakan kegiatan yang sangat cocok dilakukan saat diving. Modal pertama untuk menjadi seorang fotografer bawah air yang utama tentunya adalah memiliki kemampuan diving yang baik, serta memiliki pengalaman penyelaman yang cukup. Tanpa kemampuan scuba diving yang baik, tentunya kegiatan fotografi bawah air akan menjadi kurang maksimal, bahkan bisa berpotensi untuk membahayakan. Ada dua aliran fotografi underwater secara umum, yaitu makrofotografi dan wide angle fotografi. Kedua aliran tersebut membutuhkan spesifikasi peralatan yang berbeda. Nah, udah lihat kan VT ya soal underwater fotografi. Sekarang kita ngobrol-ngobrol sama Pak Hartono ya, ahlinya underwater fotografi alias fotografer underwater. Pak, kesibukan apa nih sekarang, Pak? Ya, sekarang ini banyak waktu saya untuk foto. Foto. Ya. Tapi memang dari awal tuh sukanya underwater fotografi atau belajar yang lain dulu, Pak? Saya masuk underwater itu setelah 2 tahun. Sebelumnya saya foto-foto model. Oh, foto model. Oke. Kenapa bisa tiba-tiba tertarik jadi foto di dalam laut, Pak? Sebenarnya awalnya saya juga pengennya foto tetap model, tapi di dalam laut. Supaya orang itu mengikutinya agak susah. Awalnya apakah memang suka diving, suka snorkeling, terus akhirnya kayaknya lucu juga nih sambil foto. Justru sebetulnya tuh saya tuh takut dulu ya, karena waktu saya masih SMA itu pernah nyoba-nyoba diving di Bali, Ya. itu mimisan. Saya nggak tahu teorinya, itu kan tiap kali kita tuh harus equalize, ya kita harus buang tekanan di dalam hidung itu. Tapi kita nggak tahu asal turun aja, merasa masih muda SMA kan, wah keluar. Sudah itu saya takut sudah. Oh, itu jadi trauma ya? Trauma. Itu Terus biasanya berapa meter ke bawah tuh mulai? biasanya kalau kita udah mulai 2 meter, 3 meter itu udah mulai ada tekanan. Nah, equalize. Oh gitu. Tapi ini kondisinya tiap orang beda-beda, Pak ya? Ya kurang lebih pasti harus di-equalize. Tiap kali harus dibuang. Tekanannya itu kan dia neken, buang. Terus dia netral lagi, terus gitu. Terus yang membuat tertarik pada awal pertamanya tertarik fotografi itu kenapa sih, Pak? Saya lihat fotografi ini sesuatu yang tidak terbatas. Kayak orang lukis atau kan sebenarnya art kan. Ya. Nah itu yang nggak bisa dibeli, karena semua kalau hobi yang dibeli buntutnya pasti orang gampang bosen. Iya. Tapi kalau kita create itu nggak ada limitnya. Oh. Itu saya akhirnya masuk. Kamera itu hanya toolsnya aja Betul sekali. Buat kita berkreasi seperti pelukis punya kuas dan catnya lah. Iya, betul. Sementara kita mau fotoin apapun itu tidak terbatas sebenarnya gitu, dan imajinasi kita juga tidak ada yang membatasi gitu ya. Ada kayak pantai favorit atau laut favorit untuk di Sebetulnya saya tuh termasuk orang yang belum keliling banyak, walaupun saya sudah 8 tahun underwater, tapi saya belum keliling banyak karena waktu saya juga agak sempit. Jadi kebanyakan saya shootnya itu di Bali. Oh, di Bali. Paling gampang. Nah, baru Raja Ampat minggu lalu. Itu pun nggak buru-buru. Nanti baru minggu depan saya baru ke lokasi yang ada whale shark yang belum banyak orang tahu, daerah Lampung. Nggak serem, Pak, whale shark? Enggak. Semua binatang pada dasarnya tidak berbahaya, asal kita nggak ganggu. Kecuali great white shark. Yang di Australia itu benar-benar agresif gitu. Yang lainnya nggak masalah, kita deketin malah dia yang kabur. Bahkan kayak ular-ular yang berbisa itu, juga saya sempat takut kan waktu di daerah Ambon sana, ada yang pulau semua ular bisa ratusan keluar gitu, kadang-kadang bisa lewat dari kaki gitu. Itu kalau kita ya kita mati. Tapi enggak, asalkan kita nggak ganggu dan kita nggak banyak gerak-gerakan yang kaget gitu, kita diem aja biasa, dia nggak apa-apa lewat gini.
kita foto. Oh, saya kira asal kita nggak matok duluan dia nggak matok ya. kita pegang, dia balik gigit. Oh gitu. Kita bawa pulang, dia balik bawa pulang kita. Nggak ada. Kalau misalkan Bapak kan bilang tadi kesibukan dah, punya kesibukan lain Pak? Ada, karena kita ada bisnis. Ada bisnis, ya. Oke. Nah itu membagi waktunya gimana Pak? Kan kadang suka foto model, suka foto underwater, terus ada pekerjaan, ada bisnis, sama ya, makanya sekarang kalau yang namanya model, saya shootnya tuh after office Pak. Oke. Ya, umpamanya si model saya suruh make up jam ya, selesai kurang lebih ya biasanya sih 1 jam sampai 2 jam. Ya. Sedangkan saya dari kantor jam 5 sampai di studio jam 6. Nah, siap. Saya jam 8 udah selesai. Oh gitu. Tapi kalau underwater itu biasanya perlu waktu kan, khusus kita harus buang waktu 3 hari 4 hari. Biasanya kita yang ada holiday atau yang pasti saya kenakan hari Sabtu dan Minggu. Oh iya. Gitu. Nah itu kalau misalnya tadi Bapak bilang kan dari Raja Ampat kemarin ya, dan waktunya sedikit terburu-buru. Iya. Nah kalau durasi fotonya itu terburu-burunya itu gimana sih Pak? Butuh berapa Ya lama? kalau yang namanya Raja Ampat itu kalau waktunya hanya 4 hari totalnya itu termasuk kurang sekali. Karena Raja Ampat itu terlalu besar. Lokasi sama lokasi lain itu besar-besar sekali. Oh gitu, kayak island hopping gitu bukan? Iya, jadi kalau punya mau foto whale shark itu di Nabire. Kalau mau foto apalagi di sana. Jadi mencar-mencar. Itu yang membuat waktu kita tuh kebuang banyak. Kirain sehari beres gitu enggak? Makanya saya sering yang tadi saya omongkan, Bali itu yang paling gampang. Oh. Gitu. Jadi waktu 2 hari, 3 hari itu saya bisa lebih banyak. Kalau di sana kan habis di jalannya. Iya. Gitu. Menarik sekali Pak ya. Terus udah gitu nanti dari kalau di Bali itu santai sambil juga liburan. Iya. Banyak sekali pemandangan apa Betul. bule gitu ya. Kita akan ngobrolin lagi soal underwater fotografi. Banyak banget yang mau ditanya ini, apalagi nih kayak robot apa ini? Nah ini kayak robot kecil lucu. Iya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. GoPro, Plasma GoPro, yang action kamera. Iya. Ya, itu tanpa casing apa-apa sekarang yang baru-baru itu udah bisa nyelam sampai 10 meter. Oh iya. Camp Talkers, baik lagi di acara Camp Talk bareng gua Arlan dan ada Pak Hartono sekarang sedang membahas soal underwater fotografi. Nah Pak, apa sih yang menjadi kesulitan foto underwater fotografi itu Pak? Kalau saya sih ngerasa serba sulit ya Pak. Ya kalau underwater tuh syaratnya si fotografer atau orang yang mau foto ini walaupun dia nggak profesional dia harus bisa nyelam. Nyelam itu dalam arti bukan yang expert, yang technical itu enggak, tapi paling enggak tuh dengan adanya dia bisa nyelam itu dia nggak takut dengan air. Kalau untuk dia ngatur diri aja dia ketakutan atau dia ngatur napas atau ngatur namanya masnya dia nggak bisa, itu kan biasanya ada gelembung, ada pembuangnya, dia nggak bisa, dia kan nggak moto. Nah, karena dia harus bisa nyelam. Nyelam tuh paling enggak ya nggak full sertifikat pun harus belajar dari temen atau di kolam di apa. Tapi kalau enggak udah bisa, nggak usah bisa berenang ya, dia udah bisa moto. Nah itu perlu nggak sih Pak kalau kita belajar sebelum mempelajari fotografinya kita mempelajari bagaimana untuk diving? Betul, perlu sekali karena diving ini kalau untuk fotografer underwater dia bisa ngambil yang open ya, itu sampai maksimal tuh 18 meter. Nah nanti kalau advance dia bisa sampai 40. Nah di dalam 14 meter itu udah banyak sekali macam-macam. Jadi banyak yang bisa difoto lah ya? Bisa, kalau mau lebih dalam lagi ya dia harus ngambil advance. Itu berapa lama tuh Pak untuk bisa dapat sertifikat yang 2 minggu? 2 minggu ya. Belajar dulu tapi? Belajar dulu dengan teori dulu, segala macam. Dia harus ngitung, walaupun sekarang ini teori-teori itu sudah dihitung dari ini, di jam yang tapi paling tidak kita udah tahu, hitungannya begini, dia nggak boleh langsung lompat, umpamanya dari nyelam 4 kali atau 3 kali sehari langsung naik pesawat. Nggak boleh, sudah ada teori-teorinya gitu. Nah itu kursus itu berarti Pak ya? Kursusnya itu berapa lama Pak? Ya totalnya 2 minggu sampai prakteknya. Biasanya tuh praktek kalau di Jakarta tuh di Pulau Seribu, walaupun agak grup-grup dikit, paling kan dia sudah benar-benar ngerasain di dalam laut. Jadi kalau misalkan itu tuh kursus sama nunggu
hasil sertifikat itu keluar itu 2 minggu tuh ya? 2 minggu ya. Sertifikatnya keluarnya biasanya akan dapat dari macam-macam, ada dari padi, dari Oke. Yang mengeluarkan tuh ada beberapa institusi gitu Pak ya. Nah terus udah gitu Bapak waktu itu juga ikut kursus gitu apa belajar sendiri? Kalau kursus harus Ya, itu wajib ya. Jadi karena kalau enggak kita keluar negeri nggak boleh diving kalau kita nggak punya. Kalau di sini masih agak bebas. Kalau di sini diem-diem teman-teman nggak usah punya sertifikat nyemplung. Kalau di luar nggak boleh. Oke. Nah tuh teman-teman Camtoppers kalau tertarik untuk underwater fotografi harus dapetin dulu sertifikatnya. Karena apa? Bukan sekedar sertifikat aja, tapi lebih kemampuan untuk menyelam atau diving itu Pak ya? Ya, dengan dia belajar atau dia tahu, dia sudah istilahnya itu nggak begitu dengan air. Ya. Tujuannya adalah safety first gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menyelam bukan hanya, gue bisa kok nyelam, baik bukan itu, karena beda lagi ya Pak ya? Iya. Kalau diving itu teorinya berbeda lagi. Kalau kita udah bisa diving, udah punya sertifikatnya, kita punya skill fotografi akan jauh lebih mudah Pak ya? Iya betul. Pokoknya kita tahap dari 14 meter dulu 15 sampai 18 meter sertifikat itu ya yang open. Kemudian kalau misalnya kita ngerasa sudah menguasai dan udah bosan gue pengen lebih dalam lagi gitu ya, baru ambil advance. Itu sampai berapa? 40 sampai 40 meter kita bisa explore lagi gitu. Terus di mana Pak pertama kalinya Bapak foto underwater? Pertama kali ya di kolam. Oh iya? Iya. Foto apa? Ya, foto-foto model. Pertama kali di kolam. Saya kebetulan juga ada kolam. Iya. Waktu itu di kolam hotel, saya kok sampai yang pertama kali itu becak saya masukin. Wah. Becak saya masukin. Terus modelnya tak suruh pura-pura ya deket-deket becak gitu. Oke. Iya. Nah, itu juga bisa tuh masukkan ya. Kalau misalkan belum apa ya, kayaknya belum ada duit nih mau ke pantai atau apa gitu, belajar dulu di kolam renang, ya kan? Boleh. Terus udah gitu peralatannya gimana tuh Pak? Kalau kita mau belajar dulu di kolam renang pakai kamera biasa bisa? Ya, kalau peralatan ini menurut saya bisa bagi menjadi 4 ya, karena banyak kan pertanyaan itu mengenai alat. Ya. Pertama kita GoPro, Plasta GoPro yang action kamera. Ya, yang kecil ya. Nah, itu tanpa berapa sekarang yang baru-baru itu udah bisa nyelam sampai 10 meter. Oh iya. Ya, GoPro yang baru ataupun Sony juga udah bisa semuanya. Nah, itu alat yang paling awal. Paling awal. Ya, action kamera. Yang kedua compact kamera. Bentuknya yang model kayak compact gitu, kayak pocket yang pun tapi nah itu juga termasuk nomor 2. Pasti hasilnya lebih bagus. Ya. Daripada action kamera. Ya. Nah, yang ketiga itu adalah saya bisa kategorikan menjadi yang micro foto, yang istilahnya agak kamera yang profesional tapi yang kecil yang bisa ganti-ganti lensa. Iya. Ya biasanya Sony, terus Olympus dulunya awal. Iya. Nah, setelah itu baru DSLR yang seperti ini casingnya. Jadi kalau misalkan di rumah punyanya apa aja bisa aja diakalin Pak ya? Bisa, kadang-kadang malah ada yang dibungkus pakai kayak model plastik yang ada. Tapi bukan plastik ya, memang lebih murah ya, mungkin sekitar 500.000. Iya. Tapi rawan bocor. Rawan bocor. Yang kedua, mungkin dia tidak, karena memang tidak didesain untuk underwater, ada keterbatasan untuk kedalaman ya Pak? Ya, pasti biasanya nggak lebih dari 10 meter. Ya, jadi kalau hati-hati kalau udah nyelam di lebih dari 10 meter, hati-hati kalau misalkan kameranya nanti tidak berfungsi atau apa, bukan karena apa-apa, tapi mungkin karena dia tidak kuat dengan tekanan air yang ada di dalam. Oke, nah Pak, lebih ribet mana sih Pak persiapan kalau mau foto itu, foto biasa, foto kayak misalnya foto model sama foto underwater, persiapannya lebih ribet banget? Sebetulnya sih hampir sama ya, karena kalau umpamanya kita ngomong underwater, ya alatnya cuma ini aja, sama lampu segala macam. Tapi kalau yang di model di studio itu kan macam-macam, tipe lightingnya tuh kita bisa atur macam-macam. Menurut saya sama-sama ribetnya. Yang penting kalau yang namanya underwater harus hati-hati, jangan sampai istilahnya ada rambut satu pun helai itu nyelip di bukaannya ini, penutupnya ini. Saya pernah kejadian bocor, saya nggak sadar. Buka bersihin gitu, ngambil memori, masuk satu helai rambut, ya udah hancur, rusak. Oh gitu. Kadang-kadang kita buru-buru, itu rusak. Jadi penting harus hati-hati.
Masuk satu helai rambut. Satu rambut itu kan kita namanya casing itu kan bisa dibuka tuh. Iya. Ininya. Casing itu source sepadat itu Pak ya? Iya, itu satu rambut aja yang namanya air itu bisa masuk. Tekanannya kan air itu kan langsung yang masuk air. Oh gitu. Ya. Tapi sebelum menggeluti underwater photography, Saya yang analog tadi itu. Saya dulu pakai Nikon FE. FE. Yang film. Oke, ya. Ya, tapi Itu yang compact juga kan, agak compact ya? oh enggak, kalau itu kan pakai film tuh zaman masih SMA. Oh iya, enggak, maksud saya ukurannya agak kecil, bukan kayak DSLR gitu. Iya, saya dari itu sudah. Oke. Tapi istilahnya yang kecil pakai Iya. film itu. Oke, terus udah gitu? Ya itu sempat berhenti kan. Setelah itu masuk lagi 11 tahun lalu Tuh. masuk digital. Digital pakai apa Pak? Waktu itu saya pakai Canon 1000 di 1000D. Oke. Nah, saya hanya waktu 6 bulan. Terus sejak awal dari 2008 Iya. itu sampai sekarang saya pakai Nikon. Nikonnya yang D berapa? Sekarang ini saya pakai D850. 850. Tapi casing ini hanya untuk D810. Karena satu casing seperti ini hanya bisa satu kamera. Oke. Satu kamera tipe yang bentuknya sama. Kalau udah berubah D80 agak beda dikit, sudah nggak bisa dipakai casing ini. Oh. Jadi nggak bisa tuh dipaksain gitu Nggak ya? bisa, nggak bisa. Nah Biasanya ini, tutup. ini di dalamnya Ini di dalamnya untuk di Nikon D810. 810. Sudah pakai D850, saya nggak boleh jual D810 saya. Karena ini saya kan kalau mau ganti ya berarti saya harus ganti satu set yang 850 casingnya untuk 850. Iya iya iya. Nah berarti Bapak nih kalau underwater sama foto model kameranya dibedakan. Bedakan. Sama. Oke. Sekarang karena saya sudah ganti di 850, yang ininya kan saya harus ganti lagi. Iya. Kalau ganti ini yang lain nggak perlu diganti, tapi yang diganti bodinya ini. Iya. Lah bodinya ini 100 juta. Waduh. Kalau yang ini ya, tipe ini ya, ini adalah casing paling mahal di dunia. Sikan. Sikan. Istilahnya kalau mobil itu Ferrari-nya. Oh gitu. Yang ini, tipe paling mahal casing itu Sikan. Oke. Karena Saya saya pegang dulu Pak ya. Ya karena ini saya kebetulan ambasadornya Sikan untuk di Indonesia. Oh gitu. Oke betul Pak. Ini baru bodinya aja, belum yang ini. Ya. Belum ini. Totalnya mungkin 150-an ada. 150, cicilan rumah saya bisa lunas itu. Nah ini Kan namanya ambasador kan bayarnya separuh. nah ini bisa buat CCTV juga kayaknya. Nah, jadi Pak, terus cara penggunaannya gimana sih Pak? Ini colokan apa ini? Ini adalah kabel yang menyambungkan dari kamera di Ya. pakai kabel ini elektronik bisa nyautin ke sini. Kalau kita pencet gitu, kita langsung dia flashnya nyala. Oh ini buat flash. Ya, untuk Saya penyeimbang. Ya, penyimbangnya ini. Oh justru ini. Ini penyimbang itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang gendut. Nah, sebaiknya kalau Oh Bapak fisik ada yang. kalau yang namanya lensa gini ya, termasuk kita hitung dulu di kolam. Kalau kurang lebih dia netral, ya udah itu aman. Maksudnya Dia tenggelam, netral tuh berarti kita diemin tuh Ngambang. dia ngambang. Nggak, Oh, nggak, gitu. nggak naik, nggak turun. Kalau turun kita berat nanti megangnya. ya ya. Berarti Kalau naik, itu kita juga enggak. Kita gini dia mau naik dari netral. Jadi kita cuma kita lempar aja ke situ, dia bisa jalan ke sana. Oh Netral. itu fungsinya si ini. Ini macam-macam. Oh. Ini kan ada anginnya, jadi gede kecil gitu. Terus ini harus anginnya di dalam ini harus di set Enggak, otomatis. Jadi ada yang kecil, ada yang agak pendek. Oh size ininya. Ya, ada yang pendek, ada yang lebih gendut karena butuh lebih supaya float. Ya. Buat saya pikir ini pegangannya, ternyata pegangannya di sini Pak ya. Pegangnya ini. Ya. Jadi kalau udah di dalam air, sebenarnya ini nggak terlalu berat-berat banget. Enggak, udah nggak ada anunya. Kalau di darat berat, tapi kalau udah dimasukin dia udah istilahnya netral, buoyancy-nya netral. Jadi nggak tenggelam dan nggak ngapung. Oke. Nah ini bisa di set Pak ya. Jadi tergantung si objek yang mau kita foto sebesar apa, misalkan tinggal lightingnya butuh dilebarin gitu. Ya, jadi bisa diputar-putar nih. Oh, bisa diputar-putar. Jadi kalau dia makin wide gitu ya, supaya agak rata, kita gini kebenangin gini kanan kiri. Tapi kalau umpamanya kita foto yang kecil-kecil ya kita deketin ini. Oh. Kalau ke sana kan luput nanti. Ya ya.
Berarti tuh kalau misalnya foto dari jauh tuh udah kelihatan kita mau foto apa, misalnya fotonya si objeknya kecil gitu ya. Kita set dulu baru ke sana. Ya sebetulnya kalau terlalu kecil sekali ya nggak cocok juga. Ini karena settingnya ini untuk wide. Wide, oke. Ya, barang-barang ya barang segini lah masih bisa gitu. Barang segini masih bisa. Tapi kalau yang terlalu kecil, yang hanya 2 cm gitu, itu udah lensanya udah beda. Makanya kadang-kadang kalau saya masuk itu saya bawa 2 sampai 3 kamera. Saya setting untuk wide, 1 untuk makro, 1 lagi untuk suruh mutuin saya pas foto dari saya. Keren banget. Jadi 1 bawa 3 kamera ya, 1 buat yang bawa pegang fotoin. Ya, jadi kadang-kadang kalau punya saya, dapetnya makro nih, saya langsung ganti. Karena kan bisa ganti lensa di dalam laut. Terus udah gitu, wah nggak ada yang dipoto nih, yaudah kamu fotoin saya. Ya. Nah itu kalau di dalam air itu cara berkomunikasi gue apa? Kan dia deket-deket ya. Oke, ada pakai isyarat lah ya. Ya, tinggal gini aja. Nah, gitu ya. Nah, gini-gini dia tahu kan namanya. Kita kalau namanya foto, yang satunya tuh hanya guide untuk megangin kamera saya. Iya, gitu ya. Iya. Jadi sama nih, seperti gini speknya. Sama seperti ini, bedanya ininya beda. Ini kan untuk wide, yang satunya hanya untuk makro. Jadi saya ganti. Iya nanti tukeran. Iya. Tapi yang kamera ketiga berarti nggak perlu Udah, yang kamera ketiga biasanya kelas-kelas kayak ya bukan GoPro ya, GoPro terlalu compact lah ya. Ya, kayak model compact gitu. Iya. Yang penting bapaknya ada kan. Ya, makanya kayak ada selfie juga. Buat kebutuhan Instagram ya. Pak Instagram apa tuh? Instagram saya ada 2, yang khusus model H2 fotografi. H2 fotografi. Ya, fotografi pakai bahasa Inggris. Ya. Yang satunya lagi yang non model travelografi. Travelografi. Jadi itu underwater ada di situ. Ya, travel fotografi ada di situ. Travel ada drone juga. Oh, ada drone juga. Tadi saya lihat, saya pikir ini jenis drone baru. Ternyata bukan ya. Ini robot kecil nih. Iya. Wah, nih. Seru banget nih ternyata teman-teman. Orang ini selain suka foto underwater juga suka foto diri sendiri ya. Seperti yang sama nama saya. Kita lihat kesamaan apa lagi sih yang dipunyai sama Pak Hartono. Setelah ini ke 3 meter lah nih. Ke lampu situ. Ya 3 meter. 3 meter ya. Sudah 3 meter. Kedekatan gini saya udah kabur. Ya 2 meter sampai 3 meter itu. Nggak takut Pak? Camp Talkers, baik lagi di acara Camp Talk bareng gua Arlan dan ada Pak Hartono. Kita sudah membahas soal underwater fotografi. Dan sekarang saatnya segmen yang penting yaitu bedah foto. Karena kita akan membahas hasil foto dari Pak Hartono yang tersebut namanya adalah Foto 911. Nah, kalau Foto 911 ada suara gitu Pak. Ini pertanda bahwa ini adalah segmen yang sangat penting. Jadi kita sudah ngumpulin nih beberapa foto-foto Bapak yang di underwater dan kita pengen pasti teman-teman penasaran nih foto-foto Bapak tuh kayak gimana sih dan gimana bisa mendapatkan foto seperti itu gitu. Kita lihat Pak ya, foto pertama. Wah ini gimana rasanya Pak bisa deket-deket gini Pak? Ini ikan apa Pak nih? Bukan mujair pasti ya. Itu black shark. Black tip shark. Ya, itu kan ada hitamnya itu. Di setiap ujung finnya ini apa sih? Makanya dipanggil dia black tip, ada yang white tip, tapi itu black tip. Oh, tapi ini sharknya jenisnya? Ya, black tip shark. Oh, itu namanya itu ya. Nah, ini gimana Pak proses mendapatkan foto ini? Biasanya semua ikan biasanya kalau ketemu sama orang itu kabur. Tuh, apalagi kalau tahu-tahu ada kena flash dia kaget. Jadi kita moto ginian ini ya hanya sekali jepret, terus habis itu dia langsung belok, kabur. Oke. Ini sekali percobaan berarti nih Pak? Iya, kita udah siap-siapin dulu kurang lebih seginilah. Ya udah habis itu dia kaget ketemu kita, cek, udah langsung belok. Oke. Ini pakai lensa yang ini Pak? Iya, pakai anunya pakai yang ini. Karena kalau yang namanya ini kan juga nggak begitu besar, cuma 2 meteran. Ya. 2 meteran? 2 meter. 2 kali kita lah gitu, nggak besar lah. Iya, tapi buat kita besar lah ya, lumayan. Kalau di bawah 1 meter itu biasanya mesti termasuk baby, kadang-kadang ada yang cuma ya 50 cm. Kalau itu gampang motonya, itu di atas
Kalau yang tadi yang di bawah, kalau yang makin gede dia makin di dalam. Itu di kedalaman di bawah 20 meter itu. Oh, kalau di bawah 1 meter itu baby, masih baby. Masih ya? baby. Berarti ini papa shark kali ya? Ya mungkin belum paham sih. Ya, masih remaja, oke. Nah, Pak, waktu berarti kan ini karena pakai lensa wide kan yang ini, berarti dekat sekali dong, Pak? Kurang lebih sini ya Ke 3 meter lah nih. ke lampu situ. Ya 3 meter. 3 meter ya. 3 meter. Kedekatan gini dia udah kabur. Ya 2 meter sampai 3 meter itu. Nggak takut, Pak? Enggak. Masa? Udah berapa kali, Pak, menemukan seperti Saya itu? malah nyari-nyari terus, saya selalu beruber. Tapi kita kalau beginian nggak boleh. Semua fotografer dia pasti nggak boleh terlalu banyak gerak. Oke. Ketemu ikan kita diem, tahan dikit napas. Kalau kita banyak bubble ikannya. Saya sih malah senang kalau ikan kabur daripada ngejar saya. Oke, kita lanjut ke foto berikut, Pak ya. Foto berikut. Nah, ini keren banget Pak menurut saya. Ya itu Ini di mana, Pak? di Manta Point di Bali. Oh, di Bali. Manta Point. Terus ini kedalaman berapa nih? Karena ini kayaknya cahaya matahari. Dia nggak begitu dalam sebenarnya. Di bawah sekitar 10 sampai 15 meter. 15 meter. Nggak Ini begitu dalam. gedenya berapa, Pak? Segede apa nih? Itu cukup besar itu. Itu 3 meteran sampai 4 meter. Oh, jauh lebih besar daripada si shark Saknya tadi. tadi ya. Itu besar itu. Nah, ini konon katanya ini berbisa, Pak? Kalau yang gede gini enggak, yang kecil. Oh, justru yang kecil. Iya. Oh, Yang kecil-kecil itu, yang kurang lebih bawah 1 meter yang bentuknya bukan yang ini. tekniknya gue fotonya. Ya kita. Ini kan udah ada cahaya dari Ya atasnya. betul. Nah kebetulan saya isi lampu tuh, makanya di bawahnya masih kelihatan ada Iya. masih detailnya itu keluar. Bedanya kalau fotografer pakai lampu sama enggak itu ya ada yang kadang-kadang bisa bagus tanpa lampu. Tapi terbatas. Istilahnya kita hanya limit kurang dari 50% untuk dapat foto bagus. Iya. Kemungkinan. Oke, kita lihat foto berikutnya yang mana ya? Oke. Nah, ini lensanya beda lagi. Ah, ini berarti dekat sekali ya, Pak? Ini cukup dekat itu. Ikan apa nih, Pak? Itu lion fish. Lionfish. Oke. Ikan yang paling gampang dicari dan cantik di foto. Iya, terus dia Nah, enggak biasanya pemula-pemula itu paling suka fotoin dia dan dia nggak begitu banyak gerak. Mungkin dia di foto, Pak. Nah, ya tapi itu sentuh sedikit racun. Oh, gitu. Racun ya, cantik tapi beracun. Ya. Itu kebetulan dia naik ke depan. Biasanya dia ngumpet-ngumpet di karang-karang. Malu dia foto mesti lari dia. Ini kayak agak dalam, Pak ya? Agak di dasar ini apa ya? Ya itu dasarnya. Dasarnya berarti dia agak dalam, Pak. Ya, lumayan agak naik gitu karena kebetulan saya pakai makro, dikit makro tapi yang wide. Oke. Yang bisa belakangnya tuh kelihatan jauh. Lensa makro itu ada berapa jenis, Pak? Makro biasanya saya pakai satu tapi bedanya tuh ada adapternya yang istilahnya tuh membuat seluruh tuh jauh dari Oh, itu. dari dia pisah gitu. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini. Oh, ini Itu Pink Missy House. Itu moto menurut saya dari seluruh foto saya yang underwater, saya nggak akan lupa itu karena saya membuang kurang lebih waktu lebih dari 30 menit nungguin dia. Nungguin dia. Karena dia Tadinya dia lagi ngapain? dia kalau kelihatan dekat orang ya, dia ngumpet. Dia bentuknya tuh nggak keluar gini. Ya, dia hanya ngumpet. Jadi kan nungguin. Oh. Ya, kita diam, dia mulai berdiri lagi gitu kan. Kita foto kan pakai lampu pasti. Iya. Tek, kaget lagi. Tuh kadang-kadang itu kan arus tuh. Namanya kan di kipas tuh. Iya. Itu kan di tumbuh-tumbuhan itu kayak sifen kalau istilahnya tumbuhan kayak itu kan kita kan juga ngambang. Kita harus netral. Kena arus dia gerak-gerak gini. Jadi posisinya untuk supaya posisi seperti itu menghadap ke kita enggak gini-gini itu saya mati. Makanya saya lebih dari 30 menit nungguin momen itu. Dan berbuah hasil. Ya itu pun juga kalau orang yang profesional ya istilahnya wah ini sudah tumbuh-tumbuhannya sudah hilang. Ya. Kalau itu sekali tembak tumbuh-tumbuhan itu sudah istilahnya itu udah masuk ke dalam. Kalau itu keluar Lebih bagus lagi. nilainya 10. Oh, kalau yang kita tahu tuh kayak putri malu ya, Pak ya. Iya Jadi betul. dipegang dia. Dia ada keluar gitu, kalau udah masuk gitu ya udah, berarti ya udah kita tumbuh-tumbuhan
berapa cup. Nah ini binatangnya seahorse Pak ya dia? Pygmy seahorse. Apa tuh bedanya? Ya termasuk dari seahorse, Ya. kuda laut, tapi pygmy seahorse itu kurang dari 1 cm itu. Oh, bukan berarti ini baby, bukan? Bukan, Memang segitu, ukurannya bukan. sekecil ya? Iya, pygmy Kemudian seahorse. dia kayak bunglon gitu, mengikuti. Iya betul, Oh. ngikutin. Warnanya kayak badut gitu, Oke. ngikutin. Sekarang kita akan lihat foto-foto dari fotografer underwater juga, tapi dari luar negeri. Seperti apa foto-fotonya? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita ada lampu. Ini ada tutupnya, ada kayak sulutnya, ada itu. Ada alatnya lagi bisa pasang di sini supaya snoot, supaya nembaknya tuh hanya di tengah. Camp Talkers, balik lagi di acara Camp Talk bareng gua Alan dan masih ada Hartono. Pak, tadi kita udah membahas hasil foto-foto Bapak yang luar biasa. Menurut saya masih pengen sih saya ngebahas lagi, penasaran. Tapi sekarang ini kita masuk ke segmen Photo of the Day. Jadi kita akan mengumpulkan beberapa foto. Nah, kali ini fotonya dari winners of the 2016 Underwater Photographer of the Year Contest. Jadi para pemenangnya, kita lihat hasil-hasil fotonya dan kita coba bahas sedikit Pak. Ya. Jadi foto pertama ini kita lihat ini ada apa orcas namanya. Iya. Whale apa sih Pak? Ini gimana sih Pak cara fotonya ini kayak di dalam air atau bukan gitu? Ini fotonya kalau istilah kita namanya over under. Jadi kita pengen punya foto over dan under. Over dan under. Itu Jadi teknik. over under, over under. Over under. Jadi Sangat bagus kalau kebetulan pemandangannya. lokasinya di Skervoja, Norwegia. Ya, saya waktu itu lokasinya di Maldives. Maldives. Oke, wah. Oke, kita lihat foto berikutnya ya. Wah, ini kayak ikan yang tadi Bapak foto bukan Pak? Bukan itu. Bukan. Itu ikan ya seperti manta tapi banyak kali. Dan foto kumpulan istilahnya school ya. Itu apapun mau barakuda, mau manta itu sesuatu yang sangat menarik sekali untuk Ya. shoot. Oke. Tapi ini kenapa ya dia memilih hitam putih Pak? Ya karena mungkin diambil dari kontrasnya. Oke. Ya, semuanya biasanya kalau underwater untuk hitam putih dia pasti yang dipilih adalah yang backlight. Yang backlight. Ya itu kan dari belakang segala macam gitu. Iya, terus rasanya lebih dramatis Ya, ya. lebih dramatis. Tapi kalau saya sih seneng kalau berwarna. Iya. Karena kan kalau dari jauh gitu, itu semua warnanya pasti biru. Biru muda, biru tua, biru muda, biru tua. Oke. Nggak akan keluar warnanya. Kita mau pakai lampu sekencang apapun sampai. Iya. Kalau jauh sekali. Makanya dia buat black and white. Gitu. Nah ini yang kecil-kecilnya ya Pak ya, yang Bapak bilang tadi. Ya ini mungkin juga bisa aja besar kan kita nggak tahu. Iya, namanya. benar. Tapi jaraknya pasti jauh. Jauh ya. Tapi Jauh. karena bergerombol. Makanya jadi kita- kalau udah jauh, apapun warnanya semua biru. Oke. Kemudian dibuat kontras biru, jadi hitam putih dikontrasin. Terus kemudian si cahaya dari atas tuh bikin dramatis juga. Ya, Pak, ya, yang tadi foto saya yang manta itu juga bisa saya buat black and white. Tapi Iya. karena saya lihat mesti bagus, saya masih ada debat karangnya, masih ada merahnya, saya nggak buat black and white. Iya. Oke, kita lihat foto ketiga. Nah ini saya nggak ngerti nih apa itu. Itu foto makanya ya. Iya. Itu nudibranch di shoot dari depan. Dua tuh sumutnya tuh. Istilahnya kalau orang awam istilahnya bekicot. Oh bekicot underwater. Gitu. Iya, tapi nggak ada bentuknya. Nggak ada Rumahnya, cangkangnya? nggak ada rumahnya. Oke, the bekicot underwater. Bekicot itu macam-macam. Semua foto yang makro itu pasti warnanya keluar semua karena deket. Ya. Jadi tembak Jadi pakai detail lampu ya, Pak? semua. Ya, tapi kalau yang dari jauh-jauh itu semua pasti warnanya nggak begitu keluar. Biru muda, biru tua, biru muda, biru tua. Karena Banyak pada terkontaminasi sama air Pak. ya, apalagi itu banyak partikel-partikel segala macam. Ya. Pada prinsipnya semua foto dalam underwater itu berwarna-warna. Cuma karena kalau kita shootnya jauh, warnanya hilang semua. Oke. Nah ini kok kayaknya kesannya gelap sekali, terus dia ini mengeluarkan cahaya nggak Pak? Ya karena di shoot pakai lampu itu mbak, dan biasanya lampunya itu dia ada spot gitu. Kita ada lampu yang ini ada tutupnya.
ada kayak senutnya, ada itu. Ada alatnya lagi bisa pasang di sini supaya senut, supaya nembaknya tuh hanya di tengah. Oh gitu. Ya. Bagus warnanya. Nah ini foto model tapi underwater Pak ya? Ya itu saya paling sering foto karena nggak perlu kemana-mana. Saya punya kolam sendiri, bilangnya kalau saya bilang akuarium untuk orang. Untuk orang. Di rumah saya ada. Biasanya kalau seperti kemarin foto-foto untuk nanti Indonesia atau untuk pameran itu saya maksudnya di rumah kolam aja. saya sendiri ya. Khusus saya buat untuk foto model. Ya nggak, saya biasa nggak seperti itu. Dia kan bilang 7 meter. Iya. Tempat saya cuma 2 meter, tapi sudah bisa Cukup lah ya. mendapatkan foto-foto yang bagus-bagus. Ya berarti Bapak kalau akuarium tuh berarti ada kacanya tuh? Kalau wisata nggak ada? Sebetulnya sih nggak perlu ada kacanya, tapi saya buat ada kacanya supaya biasanya behind the scene dia bisa muter-muterin dari belakang. Kalau saya masih masuk dalam. Oke, terus ya yang behind the scene itu yang fotoin Bapak ya? Iya. Itu ya bisa muterin saya. Iya. Behind the scene-nya. Nah sekarang kelima, nah ini kembali masih black and white. Ya. Ini anjing laut Pak ya? Iya, anjing laut. Anjing laut, oke. Ini apa namanya? Ini judulnya apa ya? Ya itu kan sama lagi kan, selalu kalau dibuat black and white itu mesti ditembak dari belakang. Iya. Artinya. Ini jadi kayak. Kalau saya lihat ini detailnya banyak. Iya. Nah, kalau biasanya kalau dia detailnya keluar di bawah, dia pasti nggak mungkin buat black and white. Black and white itu adalah solusi terakhir. Kalau kita detail banyak hilang, kita buat black and white paling aman. Iya, iya. Nah ini kalau dilihat dari judulnya The Real Illusion. Ya. Dia pakai wide angle, terus udah gitu 7 meter kedalaman Ya. di Jerman. Oke, kita lihat. Kalau Bapak kayaknya nggak terlalu suka ya foto hitam putih Pak ya? Ngerasa sayang. Saya ya? sayang karena sekarang zaman modern berwarna itu lebih eye catching daripada black and white. Tapi ada yang orang yang khusus black and white karena selera aja ini. Selera ya. Ya. Nah ini juga tidak melulu kita kalau foto underwater adalah sea creatures aja ya Pak. Nah, betul. Jadi peninggalan-peninggalan. Ya itu juga bagus. Saya juga punya foto yang tapi kapalnya sih nggak sekeren itu. Iya. Ini keren Pak Ini ya? juga fotonya juga juga kan. Semua yang foto dari jauh. Itu ada prinsipnya kalau dari underwater itu semua pasti biru. Oke. Biru tua, biru muda, biru tua, biru. Makanya dia buat pasti Iya. black and white supaya lebih kontras. Oke, wah menarik sekali Pak ya. Ternyata banyak sekali jenis-jenis foto underwater. Kita akan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Camtalkers. Setelah yang satu ini. Ketakutan atau mentalnya jatuh gara-gara barangnya mahal. Saya nggak mampu untuk beli, itu salah. Ya. Dulu juga saya sempat mikir gitu, sekarang baru Masih di Camp Talk bareng gua Arlan dan ada Pak Hartono. Kita tadi membahas soal underwater fotografi. Wah, banyak sekali tadi saya nanya-nanya Pak. Nah, sekarang giliran teman-teman yang di rumah Pak nanyain sama Bapak soal underwater fotografi atau apapun. Kita sudah pilih pertanyaannya. Nanti kita akan jawab satu-satu. Ini namanya Camp Talk Mail. Ding, 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 ding. Oke, pertanyaan pertama dari Teresia_. Hai Camp Talks. Aku mau nanya, untuk pemula seperti aku ini, aku harus mulai dari mana ya untuk mempelajari underwater fotografi? Terima kasih ya. kuncinya begini, apapun alatnya, sebetulnya banyak orang yang merasa bahwa wah alat sana lebih mahal, pasti bagus. Fotonya udah pasti lebih bagus. Ya, itu sebetulnya salah. Ya. Bedanya alat mahal sama alat murah, kalau yang mahal itu kalau print gede, Ya. itu nggak pecah. Ya. Tapi kalau yang kecil, kalau istilahnya cuma untuk Instagram, Ya. apa untuk sebesar desktop, Ya. itu sebetulnya sama aja. Sama aja, Kuncinya itu di lampu. Oke. Kuncinya di lampu lah. Makanya mereka-mereka yang mau belajar itu belajarlah dari foto yang benar, dari kondisi, dan dia tahu arah lampu. Oke. Ya, kalau kita mau masuk di dalam air, mataharinya dari menghadap sana. Berarti kalau kita tembak sini, pasti ini banyak gelap. Ya. Paling-paling yang kita ngambil siroid. Ya. Jadi kita harus membelakangin. Balik. Nah, dia harus tahu arah-arah itu. Ya. Nah, yang kedua nih, pertanyaan dari Monica.Delon 10. Halo Mas Alan, halo. Mau nanya dong,
saran untuk kamera yang bagus tapi budgetnya minimalis. Hehe. Nah, minimalis hehe. Nah, ini sama juga. Dulu saya pertama kali beli casing itu, kalau saya boleh sarankan, yang bagus, yang bisa everlasting, pro tapi murah. Pro tapi murah ya? Ya, itu Iklite. 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 Ya, itu nggak seperti ini dari aluminium, dia lebih dari kayak Mika gitu, tapi itu cukup bagus. Semua tombol juga bisa dipakai, cuma tidak akan senyaman kalau pakai yang mahal. Tapi semua bisa. Itu minimum menurut saya kalau mau masuk Iklite. Tuh, kalau memang mau serius ya, dia masuk ke, jangan dipakai plastik atau pakai Mika-Mika yang di kondom gitu, itu jelek. Apapun mereknya, ya pakai DSLR. Udah pasti nggak mungkin salah. Oke. Kalau ini aluminium ini udah pasti mahal ya, kayak tadi udah dibilang. Ya ini apalagi tipe yang istilahnya Sikam yang case yang paling mahal itu top of the line-nya. Iya. Dari @geraldine_ee. Kak, aku mau belajar underwater tapi menggunakan action cam. Apa kan ya? Soalnya kan aku cuma punya action cam. Tapi tertarik sama underwater fotografi. Hehe. Tips dan triknya dong. Nah, tadi udah dibahas tuh. Atau ada berapa tuh Pak? Ada 4 ya Pak ya? Iya. 4 kamera, 1 action cam. Jadi nggak apa-apa pakai action cam. Bisa, tapi ya sebisa mungkin. Tapi kalau mau nambah dikit beli lampu. Beli lampu. Lampunya nggak akan seperti lampu yang profesional yang tembak baru lampunya nyala. Ya. Ini lampunya nyala terus, tapi nggak apa-apa, membantu daripada tidak punya lampu sama sekali. Betul. Lampu kan murah. 2 juta, 3 juta juga bisa untuk air. Oke. Siap. Oke, pertanyaan berikutnya dari @adnanpepeng.18. Saran dong kalau pemula bagusnya objek fotonya apa buat latihan? Nah, tadi udah sempat bahas juga nih Pak ya. Nah, itu kita bisa mulai di kolam renang. Ya. Kalau mau di laut, carilah binatang-binatang yang nggak banyak gerak. Oke. Ya, umpamanya kayak nudibranch. Apa tuh Pak? Nudibranch itu yang tadi saya bilang kayak bekicot itu. Oke. Ya, itu berwarna-warni dan cukup bagus. Kita gampang mutunya, kanan kiri posisinya, dia nggak akan banyak jalan, cuma gini-gini doang. Kita bisa. Jangan, wah ini keren ini Nemo nih saya foto. Jadi foto, pemula nggak akan bisa foto Nemo. Dia pecicilan kalau orang ngomong Jawa. Sana sini nggak jelas gitu. Kita nungguin, nggak boleh banyak gelembung. Dia baru keluar, dress. Nemo tuh kayaknya gampang kayak pemula, tapi padahal nggak gampang difoto. Harus tahan pelan-pelan, buangnya juga pelan-pelan. Dan terus kalau tiba-tiba kentut kan gitu. Sudah nggak ngerasa. Oke, terakhir dari @ariel_. Kak, lusa ini aku ke Raja Ampat, sombong. Kira-kira kakaknya pernah hunting di sana nggak? Adakah spot yang asik? Nah, Bapak baru dari situ kan ya? Ya, kemarin saya sebetulnya tidak khusus untuk diving. Saya itu sebetulnya di sana tuh reuni teman-teman. Ya, karena teman-teman nggak ada yang bisa. Biasanya cuma maunya snorkeling di atas, saya cari aja yang dekat di sana. Ya, ya tidak khusus untuk diving. Tuh, tapi ya lumayan dapat daripada nggak dapat semua. Ya, sebetulnya itu dalam 8 tahun saya pertama kali yang istilahnya nge-break the rule. Namanya diving itu harus 2 orang. Kemarin saya sendirian. Sendirian, udahlah biasa lihat, wah kok nggak banyak arus ya. Ya udah saya nyemplung sendirian, nggak boleh itu. Seharusnya nggak boleh. Nggak boleh kalau umpamanya kita ada bocor, ada accident. Itu nggak ada yang nolong ya? Nggak ada yang lain ya, paling kita naik ke atas tinggal. Tapi kan pada saya nggak istilahnya nggak panikan. Gitu. Kalau panikan ya orang nggak boleh sendiri sama. Udah punya pengalaman lagi, Pak. Ya. Nah tuh teman-teman Camp Toko sudah dijawab semua pertanyaannya hari ini. Nah mungkin Bapak ada harapan nggak sih untuk underwater fotografi kah atau untuk apanya lah? Harapan ini menurut saya pertama kali yang siapapun yang mau masuk dalam underwater fotografi jangan istilahnya ketakutan atau mentalnya jatuh gara-gara barangnya mahal. Saya nggak mampu untuk beli, itu salah. Ya. Dulu juga saya sempat mikir gitu. Sekarang baru setelah tahu baru bisa ngomong bahwa
kuncinya itu orangnya. Ya, orangnya, bukan dari alatnya. Alatnya itu akan membantu. Oke. Nah, minimum juga bisa. Saya punya beberapa yang dari SN. Itu juga lumayan bagus-bagus. Cuma kalau lampunya nggak ada lampunya ya pasti nggak akan keluar warnanya. Penting sekali lampu Pak ya. Nah, itu utama. Kedua, ya kalau kita bilang harus belajar diving. Kalau mau masuk dalam air, ya harus diving. Kalau nggak bisa diving, gimana mau moto? Betul. Kuncinya. Nah, tuh teman-teman Camp Talkers tuh, kita harus belajar diving dulu, kemudian kamera apapun nggak masalah, mau murah mau apa, yang penting orangnya. Nah, banyak sekali manfaat dengan ngobrol-ngobrol dengan Pak Hartono, senang banget hari ini kita belajar underwater fotografi. Kita akan kembali lagi di episode berikutnya dengan topik yang gak kalah lebih seru, dengan bintang tamu yang seru juga. Jangan kemana-mana ya, harus tonton terus pokoknya. Oke, bye, dadah.